Hai, kembali lagi di gaptek.id, dan di video kali ini gue akan bagikan tips untuk kalian yang mau rakit PC dengan platform AMD Ryzen, terutama untuk Ryzen APU. Sekaligus gue juga mau bayar utang gue mengenai guide atau tutorial untuk mengoverclock Ryzen APU itu seperti apa. Tentu setiap rakitan PC itu pasti memiliki yang namanya kekurangan, terutama kekurangannya ini pasti kebanyakan adanya di budget. Tapi gue sendiri punya pendapat pribadi, sebenarnya apa aja yang perlu harus diprioritaskan untuk merakit PC di platform Ryzen APU ini. Gue juga nggak menyarankan ke kalian untuk ngikutin seluruh part atau komponen yang gue rakit di sini, karena pada dasarnya rakit PC murah itu gampang. Kalian tinggal pilih aja mana brand yang paling murah dan kalian satuin semua, itu pasti akan jadi yang namanya PC murah. Kalau kita nggak mau seperti itu, tentu kita harus mengorbankan komponen lain dan memprioritaskan aspek yang lainnya. Oke, yang di sebelah gue ini adalah PC rakitan gue dengan budget kurang dari 7 juta. PC ini menggunakan CPU AMD Ryzen 3 2200G. Tahan dulu komentarnya, mungkin kalian akan siap-siap untuk komen, kan dengan budget 7 juta tuh pasti bisa dapat 2400G atau dapat CPU yang lebih bagus bla 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 gitu. Tahan dulu, ada alasan kenapa gue menggunakan Ryzen 3 2200G, dan simak dulu videonya sampai habis. Bagi gue ngerakit PC murah dengan platform Ryzen, motherboard adalah hal terpenting. Kenapa? Karena menurut gua solusi platform AMD yang tergolong murah ini kalau mau kenceng adalah ya overclocking, dan di situ peran motherboard menjadi sangat penting. Jadi di sini gua nggak asal milih motherboard murah. Gua memilih MSI B350M Gaming Pro bukan dengan tanpa alasan. Sejauh ini gua belum temuin chipset low-end AMD yang memberikan fitur yang sangat berguna untuk pengguna awam. Gua akan jelaskan nanti kenapa bisa begitu. Ditambah lagi, BIOS MSI ini tergolong up to date. Motherboard ini punya 2 DIMM slot memori, yang berarti opsi upgrade harus dilupakan. Tapi gue juga punya alasannya. Secara umum 2 DIMM atau 2 slot memori RAM itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan frekuensi dan timing memori RAM yang lebih tinggi atau lebih ketat timingnya. Terutama di sini untuk RAM yang memang memiliki spek default itu dengan spek frekuensi yang memang awalnya itu rendah dan timing yang juga nggak begitu ketat di awalnya. Kalau kalian adalah pengguna memori dengan spek high-end, misalkan udah 3200 profile XMP-nya dan timingnya juga udah cukup ketat, rasanya ini nggak terlalu begitu pengaruh untuk kalian. Ini akan pengaruh banget apabila kalian pingin tuning memori kalian lagi atau kalian ingin melakukan overclocking terhadap memori kalian. Itu sebabnya rata-rata rekor overclocking memori RAM itu diraih dengan motherboard yang cuma memiliki 2 slot memori aja, seperti Maximus Apex, Maximus Impact, atau yang terakhir baru dapat rekor dunia itu adalah MSI Z370i Gaming Pro Carbon AC yang berhasil meraih speed frekuensi 5500 sekian MHz. Banyak orang mempermasalahkan harga memori RAM yang memang saat ini lagi tinggi-tingginya nih harga memori RAM. Dan kita juga udah sama-sama tahu bahwa platform AMD Ryzen ini ikatannya itu cukup dekat dengan speed frekuensi atau kecepatan memori yang memang kencang. Dan ini jadi dilema untuk para pengguna Ryzen APU tentunya yang termasuk di kelas entry level. Mereka agak kesulitan untuk meraih atau mendapatkan memori yang kencang dengan harga yang murah ya, karena kita bicara RAM 3000 sampai 3200 MHz itu harganya otomatis udah lebih mahal lagi. Jadi di sini gue cuma pakai RAM dari Wakanda, yaitu Acer Panther 2x4GB DDR4 2400. Iya, cuma 2400 MHz. Dan seperti sebelumnya gue bilang, solusi untuk platform AMD yang murah ini adalah overclocking. Kita perlu banget manfaatin fitur unlock dari AMD. Gue bisa bilang kalian akan rugi beli PC entry levelnya AMD kalau nggak manfaatin fitur itu. Jadi kita akan overclock RAM-nya nanti. Gimana caranya? Simak aja dulu videonya. Lalu yang nggak kalah penting itu juga adalah SSD. Karena ya yang penting SSD. Gitu. Banyak orang mengorbankan SSD ini demi CPU yang levelnya lebih tinggi atau memori yang levelnya itu lebih tinggi. Tapi mereka lupa bahwa SSD itu akan memiliki pengaruh dalam kecepatan sistemnya itu berkali-kali lebih cepat daripada menggunakan hard disk konvensional. Di sini gue menggunakan Silicon Power S57 120GB. Silicon Power merupakan pemain lama di bidang permemorian. Hasil pengujian SSD ini juga tergolong sangat baik di range harganya. Ada juga build yang menggunakan SSD tapi malah meninggalkan hard disk. Padahal dengan budget terbatas, kita nggak memungkinkan buat dapat kapasitas SSD besar. Maka dari itu, gue juga menggunakan hard disk sebagai media penyimpanan dari WD Blue sebesar 1 TB.
Lalu selanjutnya juga ada power supply. Poin ini juga banyak disepelekan oleh budget-budget builder, dan ya pakai power supply apa aja yang penting murah. Dari antah berantah juga biasanya mereka rela untuk pakai power supply gitu. Yang penting spek lainnya tinggi. Tapi di sini gue menggunakan Cooler Master MWE 450 karena emang udah cukup teruji. Lalu terakhir adalah poin yang benar-benar opsional, yaitu di sini gue menggunakan Cooler Master Masterbox Lite 3 karena kebetulan gue punyanya ini aja di gudang. Dan juga Fan ID Cooling Trio RGB yang juga udah gue punya. Secara budget ini termasuk cukup tinggi. Kalian bisa beli casing yang lebih murah dari ini apabila kalian ingin lebih murah dari yang ada di video ini. Atau mungkin dengan menggunakan casing dan fan yang lebih murah, sisa budgetnya bisa kalian gunakan untuk saat nge-review Ryzen 3 2200G, gue melihat potensi yang baik dengan CPU ini. Karena sebenarnya Ryzen 3 2200G ini mampu kita peras dan mengimbangi Ryzen 5 2400G. Itu juga alasan gue kenapa gue pilih CPU ini. Caranya adalah mengoverclock CPU-nya, memorinya, dan juga EPU-nya. Oke, kita akan mulai dari BIOS. Ryzen EPU memiliki buffer VRAM up to 2GB. Di sini kita bisa atur melalui BIOS untuk kapasitas buffernya dengan cara masuk ke setting, lalu ke advance, dan pilih integrated graphic configuration, lalu pilih integrated graphics, dan ganti jadi force. Lalu ubah UMA buffernya jadi 2G alias 2GB. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan overclocking CPU. Menurut Jagat OC, rata-rata Ryzen 3 2200G itu bisa berjalan 3,8 GHz untuk harian dengan stock cooling. Tapi di sini kita akan menggunakan clock speed 3,7 GHz dengan asumsi ini adalah penggunaan harian yang memang untuk orang awam banget yang masih agak-agak skeptis sama yang namanya overclocking, alias takut rusak gitu. Caranya kita masuk ke menu OC, abis itu ubah explore mode-nya jadi expert, lalu ganti CPU ratio-nya dari auto jadi 37. Setelah itu atur CPU core voltage-nya menjadi 1,2 sampai 1,25 volt. Atau kalian bisa menggunakan sekitar 1,32 volt apabila mau menjalankannya di 3,8 GHz. Berikutnya adalah overclocking memori. Nah, di sini kenapa motherboard MSI gue bilang akan cocok ke pengguna awam. Ini sama sekali nggak diminta promosi sama MSI, tapi fitur bernama Memory Try-It ini amat sangat berguna. Kalian tinggal buka aja fitur Memory Try-It-nya dan pilih profile yang kalian mau coba. Umumnya, rata-rata RAM murah bisa dijalankan pada profile 2933 MHz dengan timing 16, 18, 18, 36. Ini sangat baik mengingat profile tuningnya pun diset benar-benar untuk penggunaan harian. Kalian juga bisa coba set di 3200 CL16 kalau emang mau coba-coba. Karena beberapa RAM murah ada yang mampu jalan segitu, tergantung hoki atau enggak. Lalu setting SOC voltage ke 1,15 sampai 1,2 volt. SOC voltage perlu diubah dikarenakan tegangan SOC memiliki efek ke memori dan ke EPU-nya nanti. Kalau udah semua tinggal save lalu booting ke Windows. Setelah sampai ke Windows, kita tinggal overclock EPU-nya dengan Ryzen Master Utility. Caranya gampang banget karena tinggal geser slidernya aja ke 1500 MHz. Tapi di sini kita perlu unchecklist bagian CPU, memori, dan juga voltasenya dikarenakan kita udah mengoverclocknya melalui BIOS. Kalau udah ya tinggal geser aja ini ke 1500 MHz dan kalian juga bisa naikin sedikit voltasenya mungkin di 1,15 volt. Kalau udah tinggal save pada profile 1 lalu apply. 1500 MHz untuk EPU dari 2200G itu udah pasti bisa jalan untuk harian. Jadi buat kalian yang masih ragu itu tenang aja.
Dan ini juga ada kekurangannya. Kekurangannya sangat-sangat kecil karena setiap kalian baru masuk Windows, kalian perlu meng-apply ulang settingan yang udah kalian save tadi. Dan kalian baru bisa menjalankan EPU-nya di 1500 MHz lagi. Tapi ini juga bisa dibilang suatu kelebihan juga, di mana kalian itu bisa menghemat daya listrik ketika kalian gak butuh-butuh banget EPU yang kenceng atau GPU yang kenceng. Jadi ketika kalian gak butuh game-game berat, kalian lagi browsing-browsing doang, kalian mungkin bisa menggunakan clock speed yang default aja untuk EPU-nya. Sementara kalau kalian lagi mau ngegame, kalian bisa aktifin profile yang udah kalian save, yaitu EPU dengan clock speed 1500 MHz. Lalu gimana soal performance-nya? Bicara CPU performance, 3,7 GHz pada Ryzen 2200G ini harusnya udah bisa injek-injek CPU sekelas Pentium Gold atau G5400. Ya jelas, masa hari gini masih pakai dual core gitu kan? Ditambah lagi, dengan Ryzen 2200G lo udah bisa dapetin performa lebih karena nggak ada limitasi pada kecepatan memorinya. Otomatis, buat diajak ngerender atau encoding video, gua rasa 2200G masih cukup untuk kalian yang masih termasuk pemula atau baru aja belajar video editing. Balik lagi, ini udah 4 core dengan IPC sekelas Ryzen. Dengan 2400G, proses akan semakin cepat untuk ini dikarenakan thread-nya ada 8. Tapi bagaimana untuk gaming? Kita masuk ke benchmark sintetik dulu, yaitu 3D Mark Firestrike. Pada 3D Mark Firestrike, PC yang kita rakit ini setelah di overclock itu bisa kok mengimbangi bahkan melewati Ryzen 2400G dalam kondisi default secara keseluruhan. Kalau kita tengok grafik score-nya, Vega 8 ini setelah di tune up juga bisa imbangin Vega 11 yang cuma beda 3 compute unit aja. Kembali ke statement awal tadi bahwa overclocking adalah solusi untuk PC murah AMD. Karena bisa lihat sendiri bahwa benefitnya ternyata cukup besar. Pada 3D Mark Time Spy juga mengalami kejadian yang serupa. Di Time Spy ini, kecepatan memori cukup punya banyak pengaruh. Bisa dibilang ini adalah gambaran untuk game-game masa kini dan game yang memang memerlukan kecepatan memori tinggi. Lalu kita lompat ke game seperti PUBG. Semua orang sekarang suka mainin game ini. Kalau ada yang bilang Ryzen 2400G belum sanggup playable main PUBG di setting low, gua rasa itu karena belum keluarin effort lebih aja selain keluar duit semata. Buktinya di sini lo bisa enjoy main PUBG pada resolusi Full HD, meskipun ya setting rata kiri. Tapi beberapa temen gue juga kebanyakan mainin game ini malah di set ke rata kiri dengan alasan tertentu. Jadi ya hasilnya segini udah termasuk playable lah menurut gua. Selanjutnya adalah GTA 5. Game ini menunjukkan skenario game yang load CPU-nya dan load memorinya cukup tinggi. Dengan Ryzen 2200G yang udah kita tuning ini, kita bisa enjoy mainin GTA 5 dengan setting high di resolusi Full HD. Kalau mau 60 fps juga harusnya bisa. Beberapa setting seperti shadow mungkin bisa diturunin ke normal agar beban GPU juga semakin menurun. Lalu di sini ada The Witcher 3. Game ini menunjukkan skenario game yang punya load GPU cukup besar. Sehingga di sini jelas terlihat perbedaannya ketika belum di overclock dan sesudah di overclock. Game ini emang sangat berat, jadi meski setting udah rata kiri, seenggaknya kita masih berada di FPS yang aman setelah dituning. Dan tentu di sini menggunakan resolusi Full HD. Mungkin kalau mau lebih lagi, gue bisa menyarankan untuk main di resolusi 720p agar beban GPU semakin rendah. Sebagai tambahan bonus, paling di sini gue akan tambahin game MOBA bukan analog yang FPS-nya malah tinggi banget untuk setting kompetitif alias fastest atau alias rata kiri. Lalu ada juga CSGO dengan setting kompetitif juga. Kalian udah bisa bermain dengan FPS kompetitif di sini. Dan udah bisa gunain high refresh rate monitor apabila akan serius di game-game e-sport seperti ini. Untuk suhunya sendiri, selama masa stress test gue nggak mengalami kendala apapun meski menggunakan stock cooling. Karena di sini kita masih menggunakan V-core yang rendah dan juga clock speed CPU tergolong rendah meski ya udah di overclock. Dan suhu EPU juga 11-12 dengan suhu CPU-nya. Jadi kesimpulan kita untuk pembahasan kali ini adalah bagi kalian yang mau rakit PC dengan budget yang minim, kalian sebisa mungkin keluarkan effort lebih untuk mengoptimalkan PC kalian. Tentu salah satu caranya itu adalah dengan cara overclocking. AMD memiliki fitur yang memang mengizinkan kita untuk melakukan itu. Dan poin terpenting yang ada di sini adalah tentu motherboard. Jangan pernah sepelekan motherboard karena banyak faktor besar yang akan mempengaruhi overclocking kalian ke depan nanti. Karena sebagian besar faktor juga itu akan ditentukan dari seberapa bagus motherboard kalian. Apakah BIOS-nya itu beres atau enggak, dan apakah
si motherboard ini memiliki fitur yang akan memudahkan kalian, khususnya bagi kalian yang cukup awam dan gak ngerti-ngerti banget sama yang namanya overclocking. Apabila kalian gak mau keluar effort lebih, solusinya itu sebenarnya ada dua. Pertama itu, kalian harus keluarin duit lebih untuk mendapatkan komponen yang lebih high-end. Dan solusi yang keduanya itu adalah kalian menggunakan platformnya Intel, karena Intel itu nggak bisa di overclock dan kalian tinggal nikmatin performance out of the box. Tapi dengan catatan kalian harus kehilangan performa ekstra yang diberikan oleh si platformnya AMD. Mungkin ini pertama kalinya gue merekomendasikan sesuatu, yaitu adalah motherboardnya MSI. Terutama apabila kalian ini mau merakit PC dengan platform AMD Ryzen APU atau AMD Ryzen yang kelasnya itu entry level. Karena dengan adanya fitur memory try-it ini, menurut gua itu amat sangat berguna bagi para pengguna awam atau para pengguna di platform entry level, terutama bagi kalian yang ingin menggunakan memori dengan harga yang murah atau dengan spek RAM yang bisa dibilang standar. Sejauh ini gue belum temuin motherboard entry level untuk AMD yang memberikan fitur sangat bermanfaat seperti ini. Even itu Asus, ASRock, dan juga Gigabyte. Mereka masih perlu setting-setting manual apabila kita mau tuning atau mengoverclock RAM kita. Nggak seperti motherboard MSI yang udah tersedia banyak banget profile dari speed frekuensi beserta timing dan juga voltase yang akan digunakan nanti. Gue juga nggak begitu yakin apakah motherboard seperti Biostar, Colorful, ECS, Maxsun, dan lain sebagainya itu akan memiliki BIOS yang sangat optimize untuk mendukung fitur-fitur yang diberikan dari si AMD ini, yang dimana itu adalah fitur unlock alias overclocking, baik itu overclocking CPU maupun overclocking memori. Tapi itu semua akan gue kembalikan kepada kalian masing-masing keputusannya seperti apa, karena tujuan gue sebenarnya di sini bukan untuk jejelin kalian rakitan PC yang paling bagus sedunia itu seperti apa, tapi bagaimana cara kita mengoptimalkan PC rakitan kita ini, terutama mengoptimalkan untuk PC yang menggunakan AMD Ryzen APU atau Raven Ridge. Oke, mungkin segitu aja pembahasan kita kali ini. Kalau videonya kepanjangan ya sorry, tapi gue harap dengan video ini kalian bisa tahu bagaimana cara mengoptimalkan PC yang memang habis ini masih ada yang nanya nih, ya kan? Bang, PC 5 juta bagusnya gimana?